Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tasikmalaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer yaitu saya sendiri, Ainur Aini dari SD Laboratorium UPI Tasikmalaya. Kemudian ada yang sebagai coach. Ya, perkenalkan saya Yulian dari SDN Panyingkiran. Dan kemudian ada yang menjadi coaching. Saya Anidalia dari TK Kartini. Oke. Assalamualaikum Bu Yuli, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aini, alhamdulillah baik. Ya, baik Bu Yuli, hari ini kita akan melakukan praktek coach ya Bu ya. Praktek coaching yang mana sebelum melakukan praktik tentunya ibu juga harus memahami nih beberapa penilaian dari praktik ini, yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapan praobservasi, kemudian yang mana tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa nih yang akan dikembangkan pada praktik ini oleh Bu Yuli. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan observasi ya Bu ya, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Ibu. Dan yang terakhir yaitu ada pasca observasi, yang mana nanti Ibu merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu Bu Yuli. Bu Yuli siap? Siap. Oke, baik. Seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu ya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta. Dan nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian bagaimana si coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, begitu ya. Dan perlu diingat ya Bu ya, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra ini ya Bu ya, ada pertanyaan pertama nih yang akan saya ajukan kepada Ibu, boleh? Boleh Bu, silakan. Ya. Kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, baik ya. Berarti ada dua ya Bu ya. Kira-kira nih kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Oke, berarti indikatornya bagaimana nih Bu yang Ibu inginkan? Oke. Indikator yang saya inginkan tentunya dalam proses coaching kali ini saya ingin coachee bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalah begitu. Oke, baik ya Bu ya. Kalau begitu sekian praobservasinya, silahkan Ibu boleh melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu Aini. Iya, sami-sami, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Bisa meluangkan waktunya sebentar untuk saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, boleh silahkan Ibu. Alhamdulillah. Begini nih Bu Yuli, di sekolah saya ada murid yang aneh gitu ya. Dia tidak ikut pembelajaran di kelas gitu ya. Dia tidak mau. Sebetulnya memang dia murid pindahan sih, baru 2 bulan. Tapi ya itu, dia nggak mau masuk ke dalam kelas begitu Bu. Baik, oke. Jadi permasalahan Bu Ani ini di sekolah Ibu ada murid pindahan ya yang berperilaku aneh begitu. Karena anehnya di sini karena ia tidak mau masuk ke dalam kelas begitu. Seperti itu ya Bu ya? Betul Bu Yuli.
Bisa Ibu ceritakan anehnya tidak masuk ke kelas lalu bagaimana? Anak itu masuk ke kelasnya pada jam istirahat aja gitu Bu, sama pada jam mau pulang, berdoa mau pulang gitu. Selebihnya dia sering di luar gitu. Jadi akhirnya kalaupun ada tugas, saya terpaksa keluar memberikan tugas itu, tugas kepada anak itu, dan otomatis kelas saya jadi terbengkalai gitu Bu, karena saya harus memberikan arahan dulu kepada anak itu. Oke, jadi dalam hal ini murid tersebut masuk ke kelasnya itu hanya pada saat jam istirahat begitu ya Bu ya? Betul. Atau Billy. saat pulang begitu ya, pulang Iya, sekolah. Baik, iya. kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya punya tujuan agar anak itu bisa berubah gitu Bu. Jadi dia bisa belajar di kelas, bermain di kelas, juga bersosialisasi dengan teman-temannya gitu ya. Dan memang mungkin karena perbedaan bahasa ya Bu, jadi dia juga dalam kegiatan bersosialisasi dengan teman-temannya kurang bisa mungkin Bu gitu. Saya lihat belum bisa berkembang begitu. Oke, jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan begitu ya, perubahan Iya. perilaku pada anak tersebut. Betul. Di mana anak tersebut tadi memiliki masalah kalau dia itu tidak mampu bersosialisasi juga dengan anak-anak yang lain ya Bu ya. Iya, Karena betul. latar belakangnya tadi dari Jawa begitu ya Bu ya. Iya, Oke. pindahan dari Jawa. Ya, jadi adanya perbedaan bahasa. Betul. Oke, betul. kalau misalnya Ibu bisa terangkan bagaimana Ibu melihat perkembangan anak tersebut kalau misalnya kita ukur dalam level 1 sampai 10. Kira-kira ada di mana? Mungkin dia berada pada level 6 ya Bu ya. Ya, dan sekarang pun saya masih bingung harus bagaimana cara mengatasi anak tersebut agar ada perubahan yang terjadi gitu Bu pada anak itu, agar bisa masuk ke dalam kelas pada saat jam pembelajaran gitu Bu. Oke, jadi Ibu mengukur bahwa perkembangan anak tersebut sekarang masih ada di level 6 begitu ya Bu? Betul Bu Yuli. Kira-kira nih Bu, apa ada usaha sampai saat ini yang sudah Ibu lakukan atau mungkin ada usaha yang sudah terpikirkan namun belum terrealisasikan begitu Bu? Iya Bu, saya berpikir begini Bu, mungkin pertama saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya pada saat saya memberikan tugas kepada anak itu. Saya pergi keluar sebentar, saya kolaborasi dengan teman sejawat untuk bisa memegang kelas dulu gitu ya sebentar Bu. Nah udah gitu kan saya udah membujuk-bujuk anak itu dengan berbagai cara ya Bu ya, tapi tetap saja masih belum ada perubahan. Dan saya berpikir mungkin saya harus belajar bahasa Jawa Bu. Jadi mungkin itu yang akan saya lakukan agar dia merasa bahwa dia tidak satu-satunya yang bisa berbahasa Jawa gitu Bu. Ya. Oke, jadi Bu Ani di sini tadi mengungkapkan bahwa usaha yang akan Ibu lakukan begitu ya Bu ya. Iya. Di samping memang ada usaha yang sudah dilakukan. Yang pertama Iya. tadi Ibu ingin berkolaborasi dengan guru atau rekan sejawat yang lainnya sehingga rekan sejawat dapat bergantian begitu ya Bu ya, Iya. mendampingi di kelas Betul, begitu dan betul, juga betul. mendampingi anak tersebut Iya. begitu. Oke. Iya. Lalu juga Ibu juga tadi ada keinginan untuk belajar bahasa Jawa begitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Kalau orang lain belajar bahasa asing, saya bahasa daerah mungkin Bu. Gak apa-apalah demi murid saya ya Bu ya. Oke, kapan nih kira-kira rencana tersebut akan Ibu lakukan begitu? Lalu apakah ada pihak lain yang akan Ibu minta bantuan? Ada Bu, mungkin saya baru kepikiran mungkin saya mau berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut agar di rumahnya diajarin sedikit-sedikit bahasa Sunda ya Bu ya, karena kebetulan kan ayahnya memang sebetulnya asli Sunda, jadi
minta tolong pada orang tuanya agar sehari-harinya diganti aja sama bahasa Indonesia, juga sering-sering belajar bahasa Sunda gitu Bu. Itu kolaborasi dengan orang tua ini gitu. Kemudian untuk waktunya mungkin dalam minggu ini ya Bu ya, karena harus secepatnya. Saya juga punya tanggung jawab gitu ya ke anak tersebut, karena ya saya prihatin sih kan ya Bu ya. Itu mungkin dalam minggu ini saya akan mulai. Oke, berarti dalam minggu ini begitu ya Bu ya, Ibu Iya. akan melakukan rencana demikian. Betul. Di mana Ibu juga nanti akan berkolaborasi dengan orang tua begitu ya, Betul, Bu terkait Yuli. bahasa, sehingga Iya. murid tersebut nanti bisa bersosialisasi begitu ya Bu ya. Iya betul Bu Yuli, Oke. betul sekali. Menurut Ibu dengan usaha tersebut nih, harapan Ibu dengan melakukan usaha-usaha tersebut ada di level berapa? Jujur saja kalau memungkinkan sih ya, dari 6 tadi bisa naik jadi ke 8, atau kalau bisa ya jadi 10 gitu Bu, dalam skala 10 gitu kalau bisa gitu. Oke, berarti Ibu mengharapkan ada di level 8 sampai 10 kalau bisa ya Bu. Iya, Berarti ada betul. peningkatan tentunya Bu ya. Iya. Oke, bagus sekali Bu. Saya doakan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik tentunya Bu ya. Amin, amin. Oke Bu, nih Bu Ani, apa nih yang sudah Ibu dapatkan dalam percakapan kita kali ini? Alhamdulillah ya Bu Yuli, dalam percakapan ini saya sekarang merasa plong gitu ya Bu Yuli. Jadi saya punya pemikiran-pemikiran dan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan saya dengan menghadapi murid yang pendiam tersebut gitu. Oke, Terima sudah. kasih sekali ya Bu Yuli. Iya, sama-sama. Alhamdulillah sudah plong ya Bu Ani ya. Sudah plong, alhamdulillah Bu Yuli. Terima kasih sekali. Baik, sama-sama. Baik, kalau begitu kita tutup percakapan kita kali ini ya Bu Ani ya. Iya. Ya, sampai bertemu dalam percakapan berikutnya ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Assalamualaikum Bu Yuli, Bu Ani. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Bu Ani. Barusan Bu Yuli sudah melakukan coaching ya Bu ya, bersama Bu Ani. Nah mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu ya Bu ya. Yang pertama nih, bagaimana gitu ya Bu setelah Ibu melakukan performa tadi? Alhamdulillah sudah baik Bu. Nah apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Oke, karena tadi menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan bersama Bu Ani sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan tadi begitu Bu. Oke, berarti apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? Oke, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta Bu, dimana saya juga tadi sudah menanyakan tujuan kepada Bu Ani, kemudian mengidentifikasi rencana, aksi dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Ani sebagai coach dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, wah luar biasa ya Bu Yuli ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya, boleh, Iya, boleh Bu. Baik Ibu, terima kasih. Setelah saya mengobservasi ya Bu Yuli, kegiatan percakapan Ibu tadi bersama Bu Ani tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai begitu ya, sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi di tadi Ibu sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan, dari pertanyaan berbobot tadi gitu ya, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching begitu. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar hal ini? Alhamdulillah, senang sekali ya Bu. Terima kasih atas apresiasi Ibu. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam begitu. Oh Bu. begitu. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi?
Oke Bu, saya ingin memperdalam dalam hal mendengarkan aktif begitu Bu. Mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya. Oke. Dari diskusi kita ini, apa nih yang sudah terbayang oleh Ibu? Yang sudah terbayang oleh saya, tentunya saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut Ibu. Oke. Tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan ya Bu ya. Kira-kira siapa nih yang akan Ibu mintai bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Oke, saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait ya Bu ya, yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Kira-kira waktunya kapan nih? Waktunya mungkin minggu depan ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Dari kegiatan supervisi kita kali ini ya Bu ya, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Ibu, berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan Tirta, kemudian menggunakan alur Tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Nah, itu ya Bu ya, itu kesimpulannya. Jadi semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya dan kita tutup saja ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.